Hai semua, kali ini kita akan membahas teks negosiasi. Apakah teks negosiasi itu? Seperti apa ciri-cirinya? Bagaimana cara bernegosiasi? Dan apa saja syarat-syarat tercapainya kesepakatan? Seperti dalam video-video saya sebelumnya, video kali ini juga berisi materi pembelajaran yang kalian perlukan dalam pembelajaran daring maupun luring bersama dengan bapak atau ibu gurumu. Kalian pasti pernah menyaksikan proses tawar-menawar di pasar tradisional atau peristiwa-peristiwa yang tergambar dalam berita berikut ini. Peristiwa-peristiwa tersebut di dalamnya terdapat proses negosiasi. Negosiasi adalah bentuk interaksi sosial yang berfungsi mencari penyelesaian bersama di antara pihak-pihak yang mempunyai perbedaan kepentingan. Lantas, apa ciri-ciri teks negosiasi itu? Yang pertama, teks negosiasi itu melibatkan dua pihak. Yang pertama, menyampaikan pengajuan, dan pihak kedua melakukan penawaran. Hal itu terkait dengan konflik, pertikaian, atau perbedaan untuk dicari solusi atau penyelesaian yang bisa diterima oleh kedua belah pihak. Ciri yang kedua yaitu adanya perbedaan kepentingan dari kedua pihak. Lalu ciri yang ketiga adalah adanya pengajuan dan penawaran. Dan ciri teks negosiasi yang keempat adalah adanya kesepakatan sebagai hasil negosiasi. Jika tidak tercapai kesepakatan, berarti tidak terjadi negosiasi. Berdasarkan pengertian dan ciri-ciri teks negosiasi tersebut, ayo kita bahas contoh-contoh teks yang ada di buku paket terbitan Kemendikbud. Kalian perlu baca teks-teks berikut dengan teliti ya, agar dalam pembahasannya selanjutnya lebih jelas. Bila perlu, hentikan dulu videonya atau baca langsung di buku paketmu halaman 151, 152, dan 153. Ada 3 teks ya. Teks 1 ini berbentuk dialog. Ini adalah contoh teks negosiasi karena ada dua pihak, yaitu pihak pertama pembeli mangga yang melakukan pengajuan, dan pihak kedua adalah penjual yang melakukan penawaran. Ada perbedaan harga yang ditawarkan oleh penjual dan yang diajukan oleh pembeli. Di akhir dialog terjadi kesepakatan walau harga tidak setinggi harapan penjual dan tidak serendah harapan pembeli. Kesepakatan yang dicapai juga sederhana. Mereka sepakat harga mangga per kilonya. Penjual mengizinkan pembeli memilih mangga yang dibeli, asal bukan yang besar-besar semua. Kedua pihak sama-sama diuntungkan. Inilah contoh teks negosiasi. Kita lanjutkan teks yang kedua. Teks 2 ini berbentuk narasi dan dialog. Ini juga contoh teks negosiasi. Ada dua pihak ya, yaitu Rani dan ayahnya. Rani mengajukan permintaan HP baru, tapi ditolak ayahnya karena masih ada telepon rumah. Rani meyakinkan ayahnya dengan menyebutkan bahwa melalui HP ia akan bisa mengunduh bahan pelajaran, mengirim tugas, berdiskusi, dan mengakses internet. Ayahnya memenuhi permintaan Rani dengan mengajukan syarat-syarat. Keduanya sepakat dan sama-sama diuntungkan. Rani mengajukan permintaan HP baru disetujui ayahnya, sedangkan harapan ayahnya agar Rani rajin
rajin belajar ya, dan menggunakan HP untuk hal-hal yang positif juga disanggupi oleh Rani. Teks 3 berbentuk narasi dan dialog, namun ini bukan contoh teks negosiasi. Memang ada dua pihak juga, pihak yang pertama Lia dan pihak kedua Bumia. Lia sebagai pihak pertama juga mengajukan permintaan, yaitu waktu ulangan harian ditunda 10 menit untuk minum dan ganti baju terlebih dahulu. Bumia sebagai pihak kedua justru memberi waktu 15 menit dan bahkan ulangan harian ditunda minggu depan. Teks ini bukan teks negosiasi karena tidak saling menguntungkan. Hanya Lia dan teman-temannya yang diuntungkan, sedangkan Bulia tidak. Tujuan negosiasi adalah tercapainya kesepakatan pihak-pihak yang berbeda kepentingan. Untuk itu diperlukan cara yang tepat agar perbedaan-perbedaan tersebut dapat terselesaikan tanpa menyebabkan kerugian satu pihak, baik pihak yang menyampaikan pengajuan maupun yang mengajukan penawaran. Dalam mencapai kesepakatan, penting untuk diperhatikan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, lakukan dengan santun dan sopan. Tidak ada paksaan atau tekanan, saling menguntungkan, kesepakatan bersifat praktis sehingga mudah diterapkan. Dalam menyampaikan pengajuan atau penawaran, agar pihak lain bisa menerima, perlu didukung dengan alasan. Alasan tersebut harus mampu meyakinkan pihak lain agar bisa menerima pengajuan atau penawaran kita. Alasan dalam teks negosiasi itu berbeda ya dengan teks eksposisi yang cenderung bersifat argumentatif atau ilmiah. Berikut ini adalah contoh-contohnya. Alasan ini mampu meyakinkan pembeli bahwa harga mangga ini layak, sedangkan pernyataan dari pembeli ini menunjukkan ya tidak memaksa pihak penjual. Hal ini menjadi syarat tercapainya kesepakatan. Bagian ini menunjukkan ketersediaan partisipan untuk berkompromi menerima perbedaan pendapat. Demikian juga dalam teks yang kedua, HP baru ya. Alasan Rani meyakinkan ayahnya juga sangat tepat. Ayahnya juga tidak memaksakan kehendaknya kepada Rani. Dan ini menunjukkan adanya kemauan partisipan ya, Rani dan ayahnya untuk berkompromi dalam menerima perbedaan pendapat. Demikianlah anak-anak video kali ini, semoga membantu kalian belajar di rumah. Jangan lupa like dan subscribe ya.